Pilot itu adalah di mana kreditur dan debitur sudah tidak ada kesepakatan sehingga perusahaan dinyatakan pilot. Menyambung pembicaraan yang di skin sebelumnya, jadi pilot dan PKPU itu adalah satu hal yang ranah yang sama, ya, di bawah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Itu payung hukumnya. Jadi secara garis besar dia sama. Kalau tadi PKPU itu adalah debitur dan kreditur mengajukan permohonan. Debitur mengajukan permohonan kepada kreditur agar utangnya diberikan waktu sesuai dengan yang disepakatin. Nah, namun kalau pilot itu adalah di mana kreditur dan debitur sudah tidak ada kesepakatan sehingga perusahaan dinyatakan pilot. Nah, di sini pelaksanaannya adalah waktu PKPU, kreditur memohon kepada pengadilan niaga di samping mengajukan permohonan penagihan utang tadi, tapi kreditur juga mengangkat tim pengurus, di mana nanti tim pengurus ini yang akan mengurus utang piutang di perusahaan debitur tadi. Nah, kalau untuk sudah dinyatakan pilot, pemohon pilot tadi juga mengajukan kepada hakim pengadilan niaga untuk mengangkat tim kurator, di mana nanti tim kurator ini bertugas untuk membereskan semua aset daripada debitur untuk dijual, sehingga uangnya nanti digunakan untuk menutupi seluruh kewajiban daripada debitur tadi kepada para kreditur. Itu apanya, mekanismenya. Jadi kepilotan dan ke PKPU ini adalah suatu upaya penyelesaian utang piutang antara kreditur dan debitur secara sah di hukum Indonesia. Sebuah perusahaan dinyatakan pilot itu apabila proses permohonan PKPU-nya ditolak oleh kreditur. Di mana penolakan itu adalah di mana kreditur tidak setuju dengan proposal perdamaian yang diajukan oleh oleh debitur, di mana hal ini bisa dilanjutkan lagi dengan namanya pemungutan suara melalui voting. Jadi bisa pilot itu bisa terjadi pertama karena semua kreditur tidak setuju dengan permohonan proposal daripada PKPU yang diajukan oleh debitur. Nah, tapi ada juga pilot ini dihasilkan oleh proses pemungutan suara, di mana apabila debitur tersebut memiliki kreditur kepada lebih dari 3 atau 5 orang kreditur atau pihak kreditur. Nah, oleh karena ini, karena ada perbedaan pendapat, hakim pengadilan niaga dan hakim pengawas melaksanakan yang namanya pemungutan suara. Pemungutan suara, apakah setuju dengan permohonan perdamaian PKPU atau tidak. Nah, dari pemungutan suara ini nanti akan didapatkan hasilnya apabila dengan jumlah 50 plus 1. Ya, 50 plus 1, apabila ini memenuhi suaranya plus 1, berarti perusahaan tidak jadi pilot, melanjutkan proses PKPU. Namun apabila angka ini tidak memenuhi ini, perusahaan dinyatakan pilot. Namun debitur masih bisa mengajukan kasasi dengan jangka waktu 14 hari dari putusan tersebut kepada Mahkamah Agung. Risiko daripada emiten dan para pemegang saham apabila perusahaan tersebut dinyatakan pilot, kemungkinan besar akan kehilangan asetnya dia di dalam perusahaan tersebut. Nah, pada umumnya pada saat sebuah perusahaan dinyatakan pilot, kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga dan hakim pengawas akan melakukan likuidasi terhadap seluruh aset-aset perusahaan tersebut, sehingga ada potensi penjualan ataupun pemberesan aset-aset tersebut
tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan skala ekonomi yang ada, karena penjualannya bersifat dilelang, ya dilelang atau penjualan cepat, sehingga aset-aset tersebut tidak memenuhi harga yang sebenarnya karena dijual dengan secara utuh gitu loh. Yang kedua, para pemegang saham, demikian juga pemegang saham dengan perusahaan itu dinyatakan telah pilot dan telah dikelola oleh tim kurator, para pemegang saham juga otomatis akan kehilangan nilai sahamnya, dan dia bisa mengalami kerugian secara finansial. Oke, apabila sebuah perusahaan emiten menghadapi permohonan PKPU ataupun permohonan kepailitan di pengadilan niaga, kalau saya menyarankan emiten dengan tim kuasa hukum yang dia tunjuk sebaiknya melakukan negosiasi yang maksimal agar terjadinya perdamaian, homologasi terhadap perdamaian dan dihomologasi di pengadilan niaga supaya perusahaan tersebut jangan dinyatakan pilot. Dan kedua, saya juga menyarankan kalau untuk emiten apabila mempunyai utang yang atau kewajiban yang belum bisa terselesaikan dengan baik, sebaiknya emiten selalu melakukan upaya komunikasi yang baik dengan para kreditur sehingga dimaksimalkan jangan sampai penyelesaian utang piutang ini dilakukan melalui mekanisme PKPU dan kepailitan. Ini saran yang terbaik. Ya, jadi karena pada umumnya kita sebagai kurator ataupun pengacara di bidang kepailitan ini adalah memang selalu upaya terakhir apabila debitur tersebut tidak mempunyai kepastian kapan penyelesaiannya. Jalan terakhir adalah melalui permohonan PKPU dan permohonan kepailitan di pengadilan niaga. Jadi saya menyarankan itu tim emiten melakukan negosiasi yang baik dengan para krediturnya untuk menghindarkan risiko tersebut di atas. Kepailitan itu berakhir ya pada saat seluruh asetnya telah dibereskan. Jadi kepailitan itu tadi apabila sebuah perusahaan dinyatakan pilot, itu juga dengan otomatis hakim pengadilan niaga juga telah menunjuk tim kurator penyelesaian daripada pemberesan daripada aset tersebut. Jadi apabila dinyatakan sebuah perusahaan sudah dinyatakan pilot, tim kurator mulai bekerja mengelola dan membereskan semua aset-aset. Nah, semua hasil likuidasi penjualan aset tersebut melakukan pembayaran terhadap para kreditur sesuai dengan porsinya atau prorata, pari passu prorata dibagikan kepada para krediturnya, dan setelah itu selesai maka dinyatakan prosesnya selesai. Jarang yang terjadi sebuah perusahaan pilot asetnya lebih tinggi daripada krediturnya, jarang. Tapi ya ada beberapa perusahaan yang sudah pilot asetnya masih lebih tinggi daripada kewajibannya. Nah, tapi biasanya itu nanti dilakukan pada waktu pelelangan terhadap aset-aset yang dimiliki. Oke, untuk para emiten, saya menyarankan bahwa kita selalu di dalam pengembangan usaha tidak terlepas dari melakukan utang ataupun pinjaman kepada pihak-pihak lain, baik kepada strategic partner ataupun kepada bank atau kepada lembaga keuangan ataupun kepada para vendor. Dalam hal ini saya menyarankan emiten melakukan hubungan yang baik, menanamkan suatu kepercayaan kepada para pihak tersebut sehingga di saat emiten mengalami kesulitan cash flow keuangan, bisa para kreditur bisa yakin bahwa emiten akan menyelesaikan kewajibannya sebagaimana mestinya. Ini yang saran saya. Yang kedua adalah emiten sebaiknya juga menunjuk tim kuasa hukum yang bisa melakukan negosiasi
terhadap kreditur, khususnya kreditur yang jumlahnya besar ataupun kreditur yang mempunyai peraturan yang lebih yang lebih ketat, misalnya dengan lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan. Ini ini harus lebih firm untuk dilakukan negosiasi supaya jangan sampai persoalan utang piutang ini lanjut kepada proses PKPU ataupun proses kepadilan di pengadilan niaga. Demikian.